Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua ya? Alhamdulillah Pak Guru. Sehat. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak berangkat atau berangkat semua? Alhamdulillah berangkat semuanya, Pak. Berangkat semua, Pak. Semua ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk yang di sana, yang di pojok, tolong jangan bicara ya. Kita mau mulai berdoa harus dengan posisi yang hikmat. Untuk doa dipimpin oleh Bapak Ketua Kelas ya. Silakan Pak Novan untuk mulai memimpin doa. Baik, Pak. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini pertemuan kedua kita ya. Pada pertemuan sebelumnya minggu yang lalu kita sudah membahas tentang hadis takwa. Pada bagian penulisan dan pembacaan hadis tentang takwa tersebut serta bagaimana arti atau terjemah dari hadis tentang takwa. Dan untuk pada kesempatan kali ini yang sudah saya infokan, kita akan membahas tentang kandungan yang ada pada hadis tentang takwa. Tapi sebelumnya akan saya ingatkan, saya tanya lagi tentang materi sebelumnya, apakah masih ingat atau enggak ya? Coba apakah yang masih ada ingat tentang apa pengertian takwa secara bahasa dan istilah? Mungkin siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Taat, Pak. Ya, silakan. Oh, taat ya. Itu secara bahasa ya. Kalau secara Ya, istilah secara apa? bahasa. Secara Ya, istilah, ya untung secara istilah apa? mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, Pak. Oh ya, bagus sekali. Berarti masih ingat ya. Itu arti takwa secara bahasa dan istilah, bahwa takwa adalah taat, sedangkan untuk secara istilah takwa adalah mentaati segala perintah Allah serta menjauhi segala larangan Allah. Itu takwa secara bahasa dan istilah. Dan untuk takwa sendiri ada itu ya, ada dasarnya, yaitu salah satunya hadis tentang takwa. Coba siapa yang masih ingat hadis tentang takwa itu diriwayatkan oleh siapa? Mungkin siapa yang bisa menjawab? Ya, Pak. Ya, silakan, Novan. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Pak, dari sahabat Abi Oh Dzar. iya, Imam Tirmidzi. Betul, bagus sekali. Bahwa hadis tentang takwa itu yang berbunyi ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbil hasanata sayyi'atan fuha wa khulqin nasa fi khulqin hasan, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Dzar. Nah, seperti kesepakatan kita pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama terdiri dari 7 anak, kelompok yang kedua terdiri dari 6 anak, kelompok yang ketiga terdiri dari 6 anak. Akan saya tunjukkan terkait pembagian kelompoknya seperti ini. Nah, ini ya, kelihatan ya? Iya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelompok 1 diketuai oleh Syaukani dan di bawahnya ada anggotanya. Kelompok 2 diketuai oleh Safriyati Isrin serta di bawah ada anggotanya, serta kelompok 3 diketuai oleh Ridho Saladin dan di bawah ada anggotanya. Jadi nanti seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu pada hadis tentang takwa ada 3 kandungan inti yang sesuai matan yang ada dalam hadis tersebut. Yang pertama tentang ittaqillaha haitsu ma kunta, yang kedua tentang wa asbil hasanata sayyi'ata tamhuha, yang ketiga tentang wa khulqin nasa bi khulqin hasanin. Jadi nanti kelompok 1 membahas yang ittaqillaha,
kelompok 2 membahas yang wa'asbil hasanata, kelompok 3 membahas yang wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi dahulu selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu masing-masing kelompok diharap bisa mempresentasikan masing-masing hasil dari diskusinya. Silakan ya, didiskusikan dulu. Baik, Pak. Baik, Pak. Gimana, sudah selesai diskusinya? Sebentar Pak. lagi, Pak. Oh iya, masih tunggu ya. Mungkin kelompok 2 ada kesulitan atau enggak? Bisa ya? Kelompok 3 selesai, Pak. Kelompok 3 sudah. Kelompok 1 bagaimana? Sudah atau Kelompok belum? 1 sudah juga, Pak. Ya, gimana kelompok 2? Ya, Pak. Ya, Pak. Oh, Bisa, sudah. Pak. Nah, sekarang silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nggih, Kelompok 1 Pak. akan diwakili siapa ini? Saya, Pak. Oh iya, silakan Untung. Di materi pertama tentang kandungan hadis yang ittaqillah haitsu kunta itu maksudnya bagaimana? Iya, Silakan Pak. semua kelompok maju ke depan anggotanya dan perwakilan mempresentasikannya. Dari kami, Pak, kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kandungan pertama dari hadis tentang takwa, yaitu ittaqillahi haitsuma kunta, yang berarti bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kami tangkap dari hadis tersebut adalah kita harus bertakwa kepada Allah di mana saja dan kapan saja, tidak mengenal tempat dan waktu. Ya, Yang kedua, sikap takwa akan membuat segala aktivitas kita menjadi bernilai ibadah. ya. Tiga, sikap takwa juga akan membuat kita terhindar dari berbuat maksiat karena kita sadar bahwa kita selalu diperhatikan Allah, Pak. Oh, ya, betul. Contohnya, Untung tidak berani menjahili atau berbuat curang kepada kawan sekelasnya, walaupun guru tidak ada, karena Untung sadar bahwa Allah selalu melihatnya dan ia akan berdosa apabila melakukan perbuatan tersebut, Pak. Oh ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekedar menguatkan dari kelompok 1 bahwa ittaqillah haitsu kunta itu tentang sikap takwa ya. Takwa itu kalau dalam pondok ketika Pak Guru dulu mondok itu salah satunya kita merasa diinjen-injeni. Dalam arti kita selalu merasa Allah melihat kita. Kalau kita bersikap seperti itu, maka kita akan takut ketika mau berbuat maksiat. Kadang ada anak yang ketika ada guru patuh, tapi ketika nggak ada guru nakal. Tapi ketika takwa itu bisa diaplikasikan dengan baik, maka betul tadi meskipun tidak ada guru, seseorang tidak akan berbuat jelek karena merasa bahwa Allah selalu memperhatikannya. Bagus sekali kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silakan dipresentasikan. Baik, Pak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kandungan kedua dari hadis tentang takwa, yaitu wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yang artinya dan iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan, niscaya Ya, kebaikan betul. itu akan menghapusnya. Sekarang Yang kami tangkap kelompok dari 3 silakan dipresentasikan. Silakan masuk ke depan untuk mempresentasikannya. Baik, Pak Guru. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kandungan ketiga dari hadis takwa, yaitu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, yang artinya bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang terpuji. Yang Nah, itu kami adalah tangkap kandungan hadis tentang takwa ya, meskipun isinya tentang takwa, tapi ternyata di dalamnya ada beberapa kandungan. Yang pertama tentang takwa itu sendiri, yang kedua tentang cara menghapus dosa, yang ketiga tentang anjuran agar kita selalu berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang orang itu siapa. Malahan kalau kita lihat Rasulullah itu selalu berbuat baik kepada siapapun, bahkan terhadap musuhnya. Meskipun terkadang ada orang yang
berbuat jahat kepada Rasulullah. Ada banyak sekali contoh-contoh cerita tentang Rasulullah yang dijahati oleh orang kafir Quraisy, tapi ternyata Rasulullah membalasnya dengan kebaikan. Malah dengan hal itu akhirnya orang kafir Quraisy tersebut tersatu hatinya sehingga dia mau masuk Islam. Itu adalah hadis keterangan tentang hadis tentang takwa. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin keterangan yang kurang jelas, anak-anak? Alhamdulillah jelas Pak Guru. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Kalau sudah Paham. jelas mungkin untuk pertemuan kali ini sudah cukup dulu karena ini akhir TP. Nanti saya akan mengadakan tes sumatif TP tentang hadis tentang takwa. Jadi untuk pertemuan berikutnya akan ada tes sumatif. Silakan kalian pahami kembali tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan takwa serta kandungannya dan akan kita ujikan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah sekarang pertemuan kali ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas memimpin doa ya. Baik, Pak. Ya. Mari teman-teman semua kita tutup belajar kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Ya, terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman semua. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.